Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, eh, Bapak Ibu sekalian. Eh, ini web kita yang pertama untuk kelas 288 analisis dan visualisasi data ya. Saya ucapkan selamat datang di kelas saya. Dan ini kita sebenarnya sudah masuk di minggu ketiga perkuliahan. Oke, awalnya sebenarnya web itu harusnya di pertemuan pertama ada ya, pada minggu pertama, tapi sayangnya entah kenapa dari pihak UT-nya tidak agak terlambat memanggil tuton. Jadi kami baru dipanggil pada saat minggu pertama itu sudah berjalan dan bahkan sudah hampir selesai. Nah, maka dari itu tuh pertama kita mulai pada saat minggu ketiga ini, yaitu di aktivitas belajar kalian. Oke, jadi untuk tuton ini saya pegang 3 kelas dan 2 kelas lain sudah web dan kita akan belajar bersama-sama ya terkait bahasa pemrograman R. Nah, analisis dan visualisasi data di mata kuliah ini itu kita fokusnya adalah untuk melakukan visualisasi data. Nah, tapi untuk berangkat ke sana, tentu saja kita harus belajar dasar-dasar dari bahasa pemrogramannya. Nah, pada saat modul 1, teman-teman sudah belajar terkait bagaimana cara cari kita mencari nilai pemusatan data. Jadi data itu terpusat di mana dan persebaran datanya itu kayak gimana. Nah, pemusatan data itu kita bisa mencari nilai minnya, nilai mediannya, atau nilai modusnya. Untuk persebaran datanya kita mencari nilai keragaman atau varians, lalu simpanan baku atau standar deviasi. Nah, lalu di modul 1 itu juga kita sama-sama belajar terkait dengan bagaimana menyajikan data. Jadi penyajian data itu ada banyak, salah satunya melalui tabel, salah duanya itu melalui grafik. Nah, untuk grafik sendiri, teman-teman sudah melakukan praktikum. Saya sudah lihat praktikumnya ada yang sudah melakukan dan bisa menampilkan chart-chart seperti line chart, scatter plot, dan lain sebagainya. Bahkan di tugas 1 pun yang deadline-nya besok, saya sudah melihat beberapa ya, sudah periksa beberapa, dan alhamdulillah banyak yang bisa mengerjakan. Nah, sekarang untuk web ini saya fokus untuk mengajar ini ya, sharing terkait bagaimana R itu. Jadi dasar-dasar dari pemrogramannya itu sendiri. Walaupun kemarin sudah bisa, saya tidak tahu apakah kalian benar-benar mengerti atau hanya mungkin ya ini karena kita di zaman generatif AI ya. Jadi saya tetap harus jelaskan dasar-dasar dari R itu sendiri. Nah, di sini kita memakai R Studio sebagai eh, ide kita atau editor kita. Nah, untuk memakai R Studio, teman-teman kemarin itu sudah melakukannya. Kita tinggal bisa langsung melakukannya di dalam konsol yang di kiri bawah ini, atau teman-teman bisa bikin file baru di new file R script-nya. Bebas, mau pakai apa saja, sama saja. Nah, untuk menjalankan R Studio-nya, teman-teman bisa pilih, diklik kursornya ke arah line atau baris yang ingin dijalankan, dan tekan tombol run ini, atau bisa menekan Ctrl plus Enter di keyboard teman-teman. Nah, kalau seperti itu dia akan menjalankan satu baris yang ada di kursornya. Kalau teman-teman ingin menjalankan lebih dari satu baris, teman-teman bisa di blok saja seperti ini. Oke, itu dasarnya ya. Sekarang kita sharing lagi, kita belajar bersama-sama terkait bagaimana caranya membuat variabel dan membedakan antar tipe data di dalam R. Jadi sama seperti kita belajar bahasa pemrograman yang lain, dalam R itu sendiri, kita juga belajar terkait variabel dan tipe data.
Jadi sama ya. Saya tidak tahu ya, apakah teman-teman itu backgroundnya seperti apa? Apakah mengambil jurusan sistem informasi atau mungkin ada yang dari statistik? Tapi saya yakin dari jurusan-jurusan tersebut teman-teman pasti sudah pernah belajar terkait bahasa pemrograman. Dan sebenarnya semua bahasa pemrograman itu hampir sama sifatnya, yaitu pasti belajar terkait variabel dan pasti ada tipe datanya. Nah, sama seperti yang lain, kita dalam menyimpan data, kita harus menyimpannya dalam variabel dulu. Nah, untuk mendefinisikan sebuah variabel di dalam R ini, kita bisa tinggal tulis saja nama variabelnya apa. Contoh, di sini saya sudah memiliki variabel, ada 3 variabel yang di atas ini yang saya blok. Variabel pertama itu adalah nama, variabel kedua adalah umur, variabel ketiga adalah tinggi. Nah, variabel nama, cara mendefinisikannya cukup seperti ini saja. Jadi kita tinggal tulis namanya saja. Lalu kita assign value ke variabel ini dengan cara kita menulis simbol arah panah ke kiri. Nah, sebenarnya bisa juga kalian memakai sama dengan, tapi di dalam R ada beberapa konteks yang kita tidak bisa memakai sama dengan. Maka dari itu kita harus biasakan memakai arah panah kiri ini. Nah, ini menandakan bahwa value yang di sebelah kanannya akan dimasukkan ke dalam variabel yang di kirinya. Nah, dalam hal ini, value yang saya ingin masukkan adalah nama saya sendiri, yaitu Budi. Oke. Nah, lalu variabel kedua, saya memasukkan umur saya, yaitu 30. Nah, disinilah ada perbedaan tipe data di dalam R. Teman-teman bisa lihat sendiri di layarnya, bahwa variabel nama ini itu memiliki tipe data string. Kita tahu dari mana dia tipe data string. Jadi tipe data string itu uniknya adalah dia selalu ada tanda petiknya. Nah, pakai kutip ya. Jadi tanda kutipnya itu bebas ya. Mau tanda kutipnya double quote gini atau satu quote gini. Sama saja. Nah, tapi saya biasanya pakainya double quote. Tidak masalah. Atau mungkin tanda kutip satu. Tidak masalah juga. Yang penting harus ada tanda kutipnya. Nah, inilah yang membedakan antara tipe data lain dan tipe data string. Nah, untuk tipe data string sendiri, itu bisa memuat lebih, bukan lebih, tapi semua karakter yang ada di dalam keyboard kita. Jadi kalau kita mau memasukkan semua karakter di dalam keyboard kita, misalnya huruf, angka, simbol, titik koma, spasi, dan lain sebagainya, itu bisa kalian pakai string. Karena dia bisa menerima semua karakter. Beda halnya ketika kita ingin memasang angka. Walaupun string itu bisa menyimpan angka, tapi sangat tidak disarankan untuk menyimpan angka dalam bentuk string. Nah, kalau ingin menyimpan angka dan khusus angka saja, maka kita memakai tipe data integer, yaitu kita tulis angkanya dan sudah, kayak gitu saja. Tidak perlu pakai tanda kutip. Nah, tipe data integer ini itu ada juga di semua bahasa pemrograman dan harusnya teman-teman juga sudah paham masalah ini. Nah, tipe data integer ini hanya bisa menyimpan tipe data bilangan bulat saja. Jadi bilangan bulat masuk ke dalam tipe data integer. Lalu ada tipe data float atau double. Tipe data float atau double ini merupakan tipe data yang bisa menyimpan bilangan juga. Jadi dia cuma bisa menyimpan angka, tapi bedanya dengan tipe data integer, angka yang ada di dalam tipe data float dan double itu bisa menerima angka pecahan. Jadi kalau ada angka pecahan 0, sekian, 0, sekian, atau seperti tinggi badan ini, itu
akan masuk ke dalam tipe data float atau double. Nah, dalam R sendiri untuk mendefinisikan tipe data itu tidak ada. Jadi beda ya, kayak Java misalnya. Kalau dalam Java kita bisa menyimpan tipe data, kita harus dalam mendefinisikan variabel, kita harus define dulu tipe datanya apa, baru tulis namanya, baru value-nya. Kayak gini. Ini Java bentuk sintaksnya seperti ini untuk mendefinisikan variabel. Jadi kita tulis dulu nama tipe datanya, baru nama variabelnya, lalu value-nya. Dan tidak lupa juga harus ada titik komanya. Nah, sedangkan untuk tipe data untuk bahasa R itu kita tidak perlu menyebutkan tipe datanya. Jadi kita bisa langsung tulis saja nama variabelnya, kita assign nama kita, dan tidak perlu ada titik koma di belakang. Jadi titik koma itu tidak wajib di dalam R. Oke, namun kalau kalian terbiasa pakai titik koma, tidak masalah juga. Itu masih bisa diterima. Nah, ini saya jalankan nama, umur, tinggi. Nah, walaupun ada titik koma, itu masih bisa berjalan. Karena delimiter itu ada titik komanya. Oke, itu masalah tipe data dan variabel ya. Tapi perlu diingat ya, bahwa tipe data di dalam bahasa pemrograman itu ada banyak, begitupun juga di dalam R, itu ada banyak. Tapi di sini saya cuma jelaskan 3 saja dulu. Nah, kalau teman-teman melihat ada tulisan seperti ini, yang warna hijau dan diawali dengan pagar, ini merupakan komentar. Dan dia ketika dijalankan, baris ini, baris nama ini, ketika dijalankan, sistem akan mengabaikan yang tulisan yang di dalam komentar ini. Karena komentar ini hanya untuk dibaca oleh yang mengembangkan, misalnya mengembangkan aplikasi atau yang membaca codingan ini. Jadi ini tidak akan dijalankan oleh sistem. Diabaikanlah. Oke. Lalu di dalam bahasa pemrograman juga itu ada namanya tipe data collection atau tipe data yang bisa menyimpan lebih dari satu data. Tipe data collection itu kayak gimana? Kalau dalam bahasa pemrograman lain, tipe data collection ini itu kita sebut sebagai tipe data array. Nah, tapi beberapa bahasa pemrograman lain dia menyebutkannya berbeda, bukan array, tapi bisa disebut sebagai list. Ada juga yang menyebut sebagai tuple, ada yang menyebut juga sebagai set dan lain-lain. Kalau di dalam Python, kalau teman-teman mungkin familiar dengan Python, itu dia juga mirip seperti R dari segi kita mendefinisikan variabel dan lain sebagainya. Tapi tipe datanya itu dia bukan disebut sebagai array, tapi list, set, tuple, dan lain sebagainya. Nah, untuk di dalam array sendiri disebut array, tapi lebih tepatnya disebut sebagai concatenate. Nah, kenapa? Karena di sini ada tombol simbol C. Biasanya disingkat dari CAT atau concatenate-nya. Kalau teman-teman tidak menyebutkan atau mendefinisikan C di depan value teman-teman, maka akan terjadi error seperti ini. Di dalam R ini bisa teman-teman lihat ada tanda silang di baris 7, yang mana yang salah itu adalah komanya. Kenapa? Karena sistemnya itu bingung. Ini tidak ada simbol yang menentukan bahwa mereka variabel tinggi ini bisa menyimpan lebih dari satu data. Nah, simbolnya itu adalah simbol C. Ketika ada C ini, maka si sistem akan paham, oh ternyata ini menyimpan lebih dari satu data. Kayak gitu. Ini saya jalankan dan tinggi saya akan ditimpa karena nama variabelnya itu sama, maka akan ditimpa di sini. Teman-teman bisa lihat di sebelah sisi kanan,
itu menyimpan variabel yang telah kita jalankan, yang telah kita definisikan. Oke. Nah, kenapa bisa ditimpa? Karena namanya sama. Dan perlu diingat, mungkin saya ingatkan saja, dan seharusnya sudah paham ya, bahwa bahasa pemrograman itu sifatnya case sensitif. Sama seperti password kalian, kalau kalian masuk ke dalam sosmed, password kalian case sensitif. Jadi dia sensitif terhadap besar kecil hurufnya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Em, nah, itu dasar dari R-nya sendiri. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang mungkin lebih advance di dalam bahasa pemrograman, yaitu belajar terkait, bukan advance juga sih, masih masuk dasar, tapi mungkin eh, lebih sulit dibandingkan yang memahami variabel dan tipe data, yaitu penggunaan fungsi if else dan loop. Nah, kita masuk dulu ke dalam fungsi if else-nya. Jadi dalam bahasa pemrograman sendiri itu semuanya pasti memiliki fungsi if else atau jika maka. Ini merupakan fungsi bawaan dari semua bahasa pemrograman yang membuat mereka bisa menjalankan eh, sebuah fungsi untuk ini ya, persyaratan. Jadi jika syaratnya atau statementnya benar, maka blok codingan di dalam statement tersebut akan dijalankan. Contohnya, di sini di bawah tinggi ini ada if else. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, saya memiliki dua variabel di sini, variabel A dan B, di mana masing-masing variabel A itu memiliki value 1 dan variabel B memiliki value 11. Lalu saya ingin membangun sebuah fungsi yang bisa membedakan yang mana yang besar dan mana yang kecil antara dua variabel. Nah, saya bangunlah fungsi namanya fungsi if else-nya. Saya menggunakan if else untuk membangun fungsi tersebut. Nah, cara bacanya kayak gini. Jika B itu lebih besar daripada A, maka kita akan menjalankan statement ini atau codingan blok ini. Tapi kalau seumpamanya statementnya salah, else, maka kita akan menjalankan yang ini. Kayak gitu. Nah, di sini kita lihat statementnya. Apakah benar B itu lebih besar daripada A? Kita cek ke atas. Secara mata kita lihat bahwa benar B itu nilainya 11, A itu nilainya 1, maka B itu lebih besar daripada A. Nah, kalau seperti itu berarti statement ini benar. Dan ketika statement ini benar, dia akan menjalankan blok codingan yang ini. Dan yang di bawahnya itu akan diabaikan. Kayak gitu. Nah, ini saya coba jalankan. Teman-teman bisa lihat di sisi kiri ini. Bawah. Tunggu sebentar. Pesanan saya datang. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Eh, Tadi saya pesan makan dan baru datang makanan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di konsol saya sebelah kiri bahwa
ketika saya jalankan, maka konsol kiri bawah saya itu akan muncul juga yang dijalankan. Saya kontrol enter yang bagian if-nya, maka akan muncul statement bahwa B memiliki nilai lebih besar daripada A. Itu sesuai dengan statement yang ada di dalam fungsi print ini, yaitu B memiliki nilai besar pada A. Nah, bagaimana kalau dia salah? Contohnya gimana? Contohnya kita tambahkan saja angkanya di sini, di A. Hanya kita jalankan ulang sehingga di sebelah kanan value-nya sudah berganti. B-nya tetap kita jalankan if-nya lagi. Dan dia akan berbeda statement-nya. Statement yang akan dijalankan adalah statement yang di dalam else. Karena statement di dalam if ini itu tidak sesuai atau salah dengan apa yang disimpan di dalam variabelnya. Maka dari itu dia akan mengeluarkan statement yang ini. Kayak gitu. Nah, itu if else. Nah, di dalam if else juga ada yang disebut sebagai nested if. Nah, nested if ini namanya artinya if yang ada di dalam if. Jadi if-nya dua kali. Contoh kayak gini. If B-nya itu sama dengan 11, maka kita akan memberikan sebuah statement berupa nilai B adalah 11. Nah, di sini karena saya ingin dia jalan, saya ganti lagi A-nya, B-nya masih tetap. Oke, kita di sini memiliki statement tambahan. Jadi, cara bacanya itu kayak gini. Jika B itu lebih besar pada A, maka dia akan melakukan ini. Dia akan masuk ke dalam sini dan membaca lagi. Jika B itu adalah sama dengan 11, maka dia akan ngeprint statement nilai B adalah 11 dan dia juga akan mengeluarkan statement yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena lihat tanda kurungnya. Tanda kurungnya itu yang if besar, if di luar, itu sampai sini sebelum else. Nah, untuk else-nya itu tidak akan dijalankan karena statement-nya sudah benar. Kita coba dan sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, dia akan muncul dua statement kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum saya lanjut di looping. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Oke, jadi di dalam bahasa pemrograman itu, bahkan semuanya pasti ada namanya looping. Looping itu ada dua fungsi. Fungsi pertama itu for, lalu fungsi kedua adalah while. Untuk fungsi for, jadi keduanya itu kegunaannya sama untuk mengulangi blok codingan yang ada di dalam fungsi tersebut, fungsi keduanya. Tapi cara kerja sistemnya berbeda. Nah, saya contohkan di sini. Di sini saya memiliki data mahasiswa. Saya jalankan dulu. Jadi mahasiswa ada 4 dan saya ingin ngeprint satu persatu nama yang ada di dalam variabel mahasiswa ini. Oke. Nah, kita bisa menggunakan fungsi for untuk mengeluarkan semua data yang ada di dalam variabel mahasiswa. Caranya for i in mahasiswa. Jadi
setiap data indeks di dalam mahasiswa, maka dia akan ngeprint indeksnya. Maksudnya gimana? Jadi di dalam bahasa pemrograman ada yang disebut sebagai indeks. Jadi indeks itu diawali dengan indeks 0. Jadi semua bahasa pemrograman pasti mengawali indeksnya itu dari 0, bukan dari 1. Nah, indeks ini merupakan semacam urutan ya, teman-teman. Jadi kalau dalam sebuah tabel baris paling atas itu bukan baris 1 tapi baris ke 0. Karena urutan dalam komputer itu diawali dari 0, bukan dari 1. Nah, maka dari itu, jika dia mengacu pada indeks ke 0, maka dia mengacu pada data yang paling pertama, yaitu ini, NUGI. Nah, NUGI ini akan di-print. Caranya gini, cara bacanya. For I-nya ini merupakan variabel yang menyimpan data indeks di dalam bahasa pemrogramannya. Nah, sistem membaca bahwa I-nya ini, karena kita tidak spesifikkan I-nya itu nilainya berapa, maka dia akan secara default mengassign atau mendefinisikan I-nya itu sama dengan 0. Karena I-nya sama dengan 0, maka dia akan menganggap bahwa yang dimaksud adalah mahasiswa yang paling pertama, yaitu NUGI. Maka ketika kita print I-nya itu sama dengan 0, maka dia akan ngeprint namanya NUGI. Karena NUGI ini berada di indeks paling pertama, yaitu indeks 0. Lalu, setelah dia ngeprint nama NUGI ini, sistem akan membaca di bawahnya. Oh, ternyata di bawahnya itu sudah tidak ada lagi codingan yang lain. Print I ini sudah yang paling terakhir. Maka dia akan kembali ke atas. Dia akan ngecek di dalam mahasiswa ini apakah masih ada datanya. Oh, ternyata masih ada di sebelah kanan dari NUGI itu masih ada datanya. Maka I-nya ini akan ditambah 1. Nah, ini yang disebut sebagai iterasi kedua. Jadi iterasi pertama itu adalah I-nya 0, iterasi kedua adalah I-nya ditambah 1, jadinya I-nya sama dengan 1 sekarang. I sama dengan 1 atau indeks sama dengan 1 itu adalah angka. Karena diawali dari 0, lalu 1, indeks 2, indeks 3. Berarti data mahasiswa ini hanya memiliki jumlahnya ada 4 indeks, tapi diakhiri sama indeks ke-3. Kayak gitu. Nah, setelah itu indeksnya sama dengan 1, dia ngeprint, maka angka ini akan terprint out. Begitu seterusnya sehingga sampai di indeks paling terakhir, yaitu indeks 3. Indeks 3 adalah indeks terakhir dan dia akan ngeprint out adil. Saya akan jalankan. Nah, maka akan terprint sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Dia akan print satu-satu namanya, dan dia akan terprint secara vertikal. Nah, ini akan berbeda ketika kita ngeprint mahasiswanya saja. Jadi saya tinggal blok saja mahasiswanya, dan saya ingin melihat data isinya. Nah, isinya itu seperti ini. Jadi beda ya hasilnya. Kalau kita cuma ingin menampilkan data di dalam listnya, itu kita tinggal jalankan nama variabelnya, sudah selesai. Tapi kalau kita ingin datanya lebih rapi tersusun, maka kita pakai for. Nah, pertanyaannya, apakah gunanya cuma buat merapikan? Jawabannya bukan ya. Jadi for ini pasti akan digunakan ketika kalian memiliki sebuah data yang banyak. Jadi datasetnya itu memiliki data yang banyak sekali. Lalu setidaknya lebih dari 1 ya. Lalu kalian ingin tampilkan dalam bentuk tabel.
di dalam, entah mungkin dalam website kalian atau dalam aplikasi kalian. Nah, kalian ingin tampilkan dalam bentuk tabel, maka sudah jelas kalian akan memakai fungsi for ini. Oke, karena dia akan ngeprint satu-satu. Ini juga terjadi pada saat kalian daftar di UT, kalian akan diberikan nomor induk mahasiswa atau nomor ID mahasiswa atau apapun namanya itu ya. Nah, UT itu nge-generate secara otomatis dan data kalian itu disimpan di dalam database. Lalu ketika kalian masuk ke dalam atau menawar mata kuliah dan kalian ini masuk ke dalam mata kuliah saya, yaitu analisis dan visualisasi data, maka nama kalian itu kan berurutan dari 1 sampai 30 orang misalnya kan, berurutan dari 1 sampai terakhir. Nah, itu mereka cara buat urutannya dengan cara bikin for. Jadi semua mahasiswa yang mengambil eh, analisis data dan visualisasi, maka dia akan terprint secara berurutan kayak gitu. Dan mereka pasti pakai for di sini. Gitu. Nah, berbeda ya. Nah, ketika saya print mahasiswanya saja, ya kan seperti ini. Oke, itu untuk for. Nah, sebenarnya ada juga namanya for nested for atau nested loop. Fungsinya sama seperti yang tadi di atas, yaitu ada looping di dalam looping. Jadi dia akan ngeloop 2 kali. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya seperti ini. Nah, akan terprint seperti ini. Jadi dia akan ngeprint dulu eh, nama mahasiswanya, yaitu pada pada saat dia berada di sini kursornya. Nah, sistem akan membaca bahwa masih ada eh, blok codingan di bawahnya. Maka dia akan menjalankan fungsi for yang kedua atau for yang di dalam. Dia akan membaca for J in nomor print J. Nah, maka dia akan ngecek indeks di dalam nomornya itu nomornya berapa. Jadi sama seperti tadi, indeks itu diawali dari 0, maka indeks 0 itu adalah 1, maka dia akan ngeprint 1. Nah, setelah dia print ini, muncul angka 1, dia tidak langsung kembali ke for yang di luar, for yang besar ini. Tetapi dia akan, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Eh, jadi pada saat sudah sampai di J, dia ngeprint 1, dia tidak akan kembali ke for yang di luar, tapi dia akan kembali ke for yang ini. Karena dia akan ngecek dulu di dalam nomor variabel nomor ini, apakah masih ada data yang lain. Nah, ternyata dia ngecek, oh ternyata masih ada data lain. Dia akan menambah nilai J menjadi tambah 1. Setelah itu,
J-nya indeksnya bertambah 1, maka indeks ke-1 itu adalah 2. Dia akan ngeprint 2. Dia akan ngecek lagi setelah itu. Begitu seterusnya sampai dia sampai ke indeks terakhir di nomor. Setelah sampai di indeks terakhir, dia akan ngecek, oh ternyata sudah tidak ada lagi data yang selanjutnya. Maka dia akan kembali ke for yang di luar. For yang di luar ini, itu baru sampai di indeks yang 0 tadi ya. Nah, indeks 0-nya tadi itu ditambah 1. Jadi I-nya ini ditambah 1. Maka dia akan berpindah ke sini, ke angka. Nah, I sampai dengan 1 adalah angka, dia akan kembali lagi ke dalam for ini. Maka seperti teman-teman bisa lihat, di sini dia akan ngeprint seperti ini. Jadi outputnya akan seperti ini. Dia akan ngeprint dulu nama, terus hitung 1, 2, 3, 4, lalu dia akan print angka, hitung lagi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu yang disebut sebagai nested loop. Nah, lalu di dalam looping yang lain, pakai fungsi while ya. Jadi fungsi while ini sebenarnya sama fungsinya, yaitu untuk ngelooping atau mengerjakan atau menjalankan codingan di dalam while-nya itu atau di dalam loopingnya secara berulang kali. Namun cara kerjanya berbeda. Saya perlihatkan cara kerjanya kenapa bisa berbeda ya. Jadi di dalam looping itu sendiri kita harus mendefinisikan dulu nilainya. Misal I-nya ini kita definisikan sebagai 0 dulu. Lalu kita pakai fungsi while di mana statementnya adalah I itu di bawah atau sama dengan 6. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah selama I-nya itu di bawah dengan 6, maka I-nya ini akan terprint terus, lalu dia akan melakukan penjumlahan plus 1 pada I-nya. Nah, saya akan langsung jalankan saja supaya bisa kelihatan. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi I-nya itu berawal dari 1, berawal dari 0, dan dia akan ngeprint sesuai dengan angka yang ada pada saat itu. Karena diawali dari angka 0, maka yang terprint paling pertama adalah angka 0-nya. Setelah di print atau di output, keluarkan outputnya, maka dia akan menjalankan codingan yang di bawahnya, yaitu I-nya ditambah 1. I-nya ditambah 1, di bawahnya sudah tidak ada lagi codingannya, maka dia akan kembali ke atas. Dia akan ngecek lagi statementnya. Apakah I-nya itu masih di bawah atau sama dengan 6? Oh, ternyata masih sama karena I-nya sekarang angkanya adalah 1. Lalu dia akan ngeprint lagi, print I. I-nya adalah 1, maka terprint out 1. Dia akan jalankan lagi di bawahnya, I-nya bertambah 1. Sekarang I-nya sama dengan 2. Lalu dia akan ngecek lagi statementnya. Begitu berulang kali sampai dia angka 6. Pada saat di angka 6, dia ngeprint, dia tambah lagi 1, dia akan ngecek lagi ke atas. Dia akan ngecek, oh ternyata I-nya sudah sampai 7, maka dia akan berhenti berjalan. Nah, tapi teman-teman harus berhati-hati ketika menggunakan while ini. Kenapa? Bisa saja dia akan looping tanpa henti. Contohnya seperti ini. Ini berbahaya ya, jangan sampai kalian lakukan. Karena memakan resource, makanya saya bilang berbahaya. Walaupun resources kecil sih. Jadi I-nya saya reset dulu sama dengan 0, lalu saya jalankan while-nya. Nah, dia akan menjalankan terus. Ini tidak ada hentinya sampai saya berhentikan konsol saya. Ini akan berjalan terus 0-nya dan tidak akan berhenti. Kecuali saya stop. Nah, itulah saya bilang while ini sangat berbahaya. Nah, untuk mengatasi tadi, maka jangan lupa harus ditambah di jumlah
statementnya. Kita ingin membatasi. Maka karena batasannya adalah angka, maka angka yang dijadikan batasan harus kita jumlah terus. Jadi setiap iterasi dia akan menjumlahkan kayak gitu. Nah, lalu kegunaan while itu buat apa? Jadi while ini sangat tidak disarankan ketika kalian ingin memprint out atau mengeluarkan output yang berupa data. Tapi kalian ingin menggunakan while itu ketika kalian ingin menjalankan sebuah aplikasi yang berhenti ketika kita suruh berhenti. Jadi tanpa limit berjalan. Contohnya adalah aplikasi RStudio ini. Jadi aplikasi RStudio ini dijalankan pakai fungsi while. Jadi while RStudio-nya dijalankan, maka dia tidak akan berhenti sampai saya ngeklik stop yang ada di tombol close kanan atas itu, atau saya berhentikan dengan cara yang lain. Kayak gitu. Jadi while ini sangat dan pasti digunakan ketika kalian membangun aplikasi. Oke, itu adalah dasar di dalam bahasa pemrograman R. Sebelum saya lanjut, kita bahas modul 1 kita. Jadi ini belum masuk modul 1 ya, masih belajar dasarnya tadi. Kita sama-sama belajar, sama-sama saya sharing saja di sini. Karena saya tahu pasti mungkin di antara kalian ada yang lebih paham ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut berpindah ke file saya yang selanjutnya. Oke, di sini yang bergabung sudah sampai 5 orang ya. Oke, ini saya rekam. Jadi supaya kalau kalian ketinggalan atau ada yang ingin diterka ulang, bisa kalian nonton ulang nanti. Nanti rekamannya saya upload di dalam e-learning yang ada yang bisa kalian akses. Nanti saya uploadnya di AB6, aktivitas belajar ke-6. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut lagi. Nah, kita masuk ke modul 1. Jadi dalam modul 1 itu seperti yang saya katakan, belajar terkait statistika deskriptif yaitu mean, median, modus, standar deviasi, varians. Lalu di dalam modul 1 juga kita belajar terkait bagaimana kita menyajikan datanya. Nah, di dalam file ini sudah memuat semuanya. Langkah pertama, saya ingin membangun sebuah data frame dulu. Jadi apa itu data frame? Data frame itu adalah data yang saya masukkan agar bisa berbentuk tabel nantinya. Jadi kalau supaya kita cuma tuliskan seperti ini, yang saya blok ini belum masuk dalam kategori data frame. Ini masih masuk dalam kategori data variabel biasa. Dia disebut sebagai data frame ketika fungsi frame ini dijalankan. Kayak gitu. Nah, variabel-variabel ini, nama, umur pekerjaan, itu akan berubah menjadi nama kolom di dalam tabelnya. Jadi ketika saya membuat tabel, jadi nama pegawai ini yang awalnya variabel menjadi nama tabel. Ini saya jalankan dan di sisi kanan atas teman-teman bisa lihat di sini ada data penjelasannya. Dia membedakan data dan values ya. Data itu adalah data frame. Ini. Artinya sebuah kumpulan dataset yang dimuat dalam sebuah frame. Frame-nya adalah table. Ini bisa kita tekan dan akan muncul tabel seperti ini. Nah, ada juga nomornya otomatis dibuat oleh RStudio-nya. Oke, jadi ada 2 cara ya untuk menampilkan datanya. Bisa kita tampil lewat klik ini. Tapi kalau kita klik lewat ini, dia hanya menampilkan di dalam RStudio-nya saja. Tapi kalau kita print pakai pegawai ini, dia bisa digunakan untuk di luar dari RStudio. Kayak gitu. Nah, di sini
sudah terbentuk data frame-nya dan terbentuk dalam bentuk tabel. Sekarang kita ingin mencari nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, tentunya kita membutuhkan data yang dalam bentuk angka. Karena nilai rata-rata, nilai median itu tidak bisa digunakan untuk data yang selain angka numerik. Jadi wajib angka numerik ya, atau angka. Nah, di dalam data frame yang saya punya, hanya umur saja yang memiliki angka numerik. Maka di sini saya contohkan umur untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini teman-teman saya lihat sudah mengerjakan ya. Pada saat praktikum dan tugas 1 sudah dikerjakan. Dan kalau ada yang di sini yang sudah join tapi belum kerjakan, silakan dikerjakan karena deadline-nya sampai besok. Oke, tapi saya jelaskan di sini. Variabel min umur ini adalah variabel yang saya definisikan untuk menyimpan nilai min pada data frame umur saya. Jadi min umur kita assign min nilai rata-rata yang mana? Nilai rata-rata dari data frame pegawai atau tabel pegawai yang nama kolomnya adalah umur. Jadi kita spesifikkan lagi nama variabelnya atau nama kolomnya. Oke, ketika kita sudah assign dan masukkan ke dalam variabel, kita tinggal print saja. Aduh, saya lupa. Kita jalankan dulu min umurnya, baru kita print out. Nah, di sini kita akan menemukan data baru, yaitu min dari umur itu adalah 23,7. Di sebelah kanan juga ada terassign values baru, yaitu umur sama dengan 30. Nah, min umur ya, sama dengan 23,7. Oke, itu untuk mencari nilai min. Jadi sangat gampang ya untuk mencari nilai min di dalam R. Dan mencari nilai min ini tidak segampang itu sebenarnya kalau kita tidak memakai fungsi. Jadi kalau kita memakai di luar bahasa pemrograman R, biasanya mereka tidak memiliki built-in function untuk min rata-rata. Harus ada bantuan library-nya atau library di luar dari bawaan R-nya, di luar dari bahasa pemrogramannya. Nah, tapi dalam R bagusnya adalah mereka sudah ada built-in function min-nya. Jadi kita tinggal gunakan saja. Sedangkan kalau kita tidak pakai ini, kita bisa secara manual, misalnya data untuk function X. Lalu kita tinggal tulis rumus rata-ratanya. Rumus rata-rata itu kan kita hitung himpunan datanya, kita jumlah, baru kita bagikan total datanya. Kayak gitu ya. Nah, tapi tidak perlu, karena kita sudah ada built-in function, kita gunakan built-in function-nya saja. Nah, begitu juga dengan median. Median ini adalah mencari nilai tengah. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam mencari nilai tengah itu berbeda perlakuan antara mencari nilai tengah untuk dataset yang ganjil dan dataset yang genap. Untuk dataset yang ganjil, gampang. Nilai tengahnya sudah ketemu. Tapi dataset yang genap, kita harus lihat dulu nilainya berapa, dan barulah kita bisa bagi dua. Jadi kita jumlah, baru kita bagi dua, itulah adalah nilai tengahnya. Kayak gitu. Nah, kita jalankan mediannya, lalu kita print out, dan kita mendapatkan nilai mediannya itu adalah 23,5. Oke, lalu kita beranjak dari median ke modus. Nah, berbeda dengan temannya yang lain, min dan median, modus atau mode itu tidak ada built-in function-nya di dalam bahasa pemrograman R. Di sini saya contohkan, di sini ada modus underscore umur, kita assign namanya mode, jadi di sini pakai bahasa Inggris, pakainya mode.
Yang dimoduskan apa? Yaitu data di pegawai umur. Ketika saya jalankan dan saya print, maka yang terprint bukan nilai yang paling sering muncul, tapi tulisan numerik. Nah, ini kenapa? Karena mode ini merupakan fungsi untuk melihat tipe data yang ada di dalam variabel yang dimaksud. Jadi bukan mencari modus, tapi mencari nilai tipe datanya. Jadi kalau kita ingin mengetahui tipe datanya apa, kita tinggal pakai mode. Misal pakai nama di sini, jalankan, jalankan. Nah, dia akan menjelaskan di sini dia tipe datanya karakter atau string. Lalu gimana cara untuk uh, mencari modus di dalam R? Nah, di dalam R ini kita bisa membagi dua cara menampilkan nilai modus, yaitu unimodal atau nilai modus yang cuma satu saja, atau bisa multimodal. Untuk unimodal, kita bisa lakukan seperti ini. Kita gunakan variabel yang sama, lalu kita pakai fungsi asNumerik, karena yang kita mau cari nilainya adalah angka numerik. Lalu namanya apa? Lalu kita ingin mencari apa? Yaitu data yang paling sering muncul, which marks. Ya, which marks-nya di dalam data yang mana? Di dalam tabel pegawai dan kolom umur. Setelah kita jalankan ini, maka akan muncul nilai yang sering muncul atau modusnya, yaitu 22. Gitu ya. Tapi kalau kita cek lagi data umur yang di atas, kita bisa melihat bahwa selain angka 22 yang muncul 2 kali, ada lagi angka yang lain yang sering muncul, yaitu angka 25. Nah, tapi kenapa angka 25 ini tidak muncul? Nah, jawabannya adalah karena kita tadi mencari unimodal saja atau nilai yang paling sering muncul, tapi cuma untuk satu nilai saja. Dan kenapa 22 yang terpilih? Karena nilai 22 itu yang paling dekat dengan uh, paling pertama muncul. Jadi semakin ke kiri, indeksnya semakin kecil, indeks semakin kecil berarti dia itu posisinya paling kiri. Nah, komputer itu kan akan membaca dari kiri dulu, baru ke kanan. Kayak gitu. Maka dia akan muncul paling pertama. Kalau saya balik 25 di depan, maka dia akan muncul 25 dulu. Kayak gitu. Nah, tapi bagaimana caranya biar kita bisa menampilkan multimodal atau nilai modus yang lebih dari satu atau lebih dari dua ya, karena ada yang disebut sebagai bimodal juga, tapi di dalam bahasa programan R tidak perlu, karena kalau lebih dari satu maka kita bisa pakai multimodal saja langsung. Nah, di sini saya bisa menggunakan fungsi. Jadi saya tulis nama fungsi adalah getMode atau mendapatkan modus. Function menandakan bahwa variabel getMode ini adalah sebuah fungsi. Kita definisikan frag, ini adalah variabel untuk menyimpan data angka yang paling sering muncul. Jadi frag ini, contoh ya, data 20 ini akan masuk ke dalam frag dan akan dihitung satu. Jadi dia telah muncul satu kali. Kursornya pindah ke kanan, maka dia akan menyimpan data 22 dan dihitung lagi frekuensi 22 itu adalah satu. Begitu seterusnya sampai dia ketemu angka 22 lagi, maka dia tidak akan menambahkan data 22 tapi akan menambahkan frekuensi pada angka 22. Nah, itu adalah frekuensi atau frag di dalam fungsi ini. Lalu di bawahnya itu adalah modus atau modus. Fungsi adalah asNumerik sama seperti di atas. Namanya apa? Dan dicek frekuensinya apa, berapa. Frag ini merujuk pada frag yang di atas ya. Nah, dia akan ngecek frekuensi mana yang nilainya itu paling banyak di antara yang data-data yang lain. Oh, ternyata frekuensi yang paling banyak itu adalah nilai
22, dan 25. Nah, berbeda ya antara unimodal dan multimodal. Nilai yang keluar juga walaupun bedanya cuma 1, ini sudah jauh sekali perbedaannya sebenarnya. Karena dia bisa menentukan lebih dari 1 modus. Kayak gitu ya. Oke. Itu untuk nilai atau mencari nilai pemusatan data di dalam R. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Baik. Setelah kita bisa mencari nilai pusat datanya, selanjutnya kita mencari persebaran datanya. Nah, persebaran data itu ada 2, yaitu varians dan standar deviasi. Nah, untuk varians kita bisa menggunakan fungsi var. Fungsi var seperti ini. Untuk standar deviasi kita bisa pakai fungsi SD atau standard deviation. Nah, di sini saya contohkan yang standar deviasi saja ya, karena varians dan standar deviasi itu kan sama ya sebenarnya kegunaannya untuk melihat keragaman datanya. Dan standar deviasi itu digunakan untuk melihat rata-rata dari persebaran datanya. Seberapa jauh jaraknya antara nilai rata-rata dan nilai rata-rata terjauhnya. Oke, sekarang kita hitung dulu. Kita masukkan standar deviasi dari pegawai umur itu ke dalam variabel standar deviasi umur. Saya jalankan, lalu saya jalankan lagi bawahnya, maka akan muncul nilainya, yaitu 2,66. Ini adalah standar deviasi atau jarak antara nilai rata-rata dan nilai yang lain. Rata-ratanya adalah 2,6. Jadi perbedaan antar umurnya itu cuma sekitar 2,6 saja untuk setiap umur dari rata-rata. Nah, kalau kita ingin melihat varians, kita tinggal tulis saja gini. Var umur, kemudian var pegawai umum. Saya jalankan, lalu saya panggil lagi nama umurnya, jalankan lagi, maka kita akan mendapatkan keragaman. Dia ini pakai keragaman sampel, yaitu 7,122. Nah, nilai standar deviasi itu kan nilai varians atau keragaman yang di yang diakarkan. Nah, kita bisa tulis seperti ini untuk nilai standar deviasi, cara kedua. Jadi, ST umur, saya bedakan saja standar deviasi yang atas dengan yang di bawah, yaitu nilai square atau nilai akar dari var umur. Var umur tadi kan yang menyimpan nilai keragaman ya. SQRT ini gunanya untuk memberikan akar. Akarnya otomatis base 2. Saya tinggal jalankan dan saya panggil lagi, maka nilainya akan sama antara yang SD umur dan STD umur. Kenapa? Karena memang nilainya sama ya. Variansi itu kan keragaman diakarkan jadinya standar deviasi. Sudah kayak gitu doang. Nah, karena sama saja, maka saya langsung gunakan saja yang standar deviasinya. Nah, gitu. Nah, tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang untuk mencari nilai penyebaran data dan pemusatan datanya. Caranya adalah kita tinggal pakai statistik deskriptif yang disediakan oleh R atau bahasa pemrograman R-nya, yaitu summary. Jadi summary ini dia akan mengeluarkan statistik deskriptif dari variabel yang kita inginkan. Saya jalankan, langsung contohkan saja. Maka akan kelihatan bahwa ini adalah summary dari data yang saya punya, yaitu pegawai umur.
Di sini kita bisa lihat datanya, yaitu nilai minnya berapa, first quartile-nya berapa atau kuartal pertamanya berapa, nilai mediannya berapa, nilai rata-ratanya berapa, third quartile-nya berapa, nilai maksimum atau fourth quartile-nya berapa. Nah, gampang kan? Tidak sama seperti di atas. Di atas itu kan susah, kita bukan susah tapi ribet. Kita harus print satu-satu, cari nilai rata-rata satu-satu. Tapi kita bisa langsung pakai summary ini untuk menampilkan. Nah, tapi kan di sini summary-nya masih terbatas ya. Cuma melihat min, max, quartile, dan median minnya. Nah, oleh karena itu, beberapa komunitas itu membangun library yang lain yang memudahkan kita untuk melihat statistik deskriptif dari sebuah data. Nah, data apa itu? Jadi kita bisa menggunakan fungsi library. Jadi ada dua library yang bisa kita gunakan untuk melihat statistik deskriptifnya. Yang pertama library namanya Sites dan library kedua adalah Summary Tools. Untuk dijalankan, kalian harus install dulu keduanya. Caranya adalah kita klik install. Jadi tulis install.package. Lalu tulis nama library-nya apa. Lalu kita jalankan. Nah, tapi di sini karena saya sudah install, jadi tidak perlu lagi saya jalankan. Kayak gitu. Saya tinggal import saja keduanya. Cara importnya gampang. Kita tinggal panggil nama library-nya apa dan jalankan. Di sini saya Ctrl Enter, saya blok dulu, Ctrl Enter. Dan kedua library ini telah saya import. Kalau saya sudah import, berarti saya sudah bisa menggunakan apa namanya fungsi yang ada di dalam library tersebut, entah sites atau summary tools-nya. Nah, saya gunakan yang sites dulu. Nah, untuk sites, ini saya hapus dulu. Kita bisa menggunakan nama fungsi describe karena kita mencari deskripsi ya. Biasanya orang mereka tulis itu namanya describe, summary dan lain sebagainya. Nah, di sini describe di sini sudah kelihatan ya nama library-nya apa, lalu dia berasal dari library apa. Jadi kiri itu nama fungsinya, kanan itu nama library-nya. Describe ini berasal dari library sites. Saya pakai ini. Lalu saya tinggal memanggil nama variabelnya apa? Pegawai umur. Nah, lalu tinggal saya jalankan. Nah, setelah kita jalankan, kita bisa melihat bahwa nilai vars atau nilai variansia berapa, lalu nilai jumlah datanya berapa, minnya berapa, standar deviasinya berapa, nilai mediannya berapa, nilai rata-rata yang sudah trim itu dipotong kiri kanannya, secara default dipotong itu sekitar 20% data, kiri dan kanan. Nah, gunanya buat untuk melihat nilai rata-rata yang tidak dipengaruhi oleh outlier. Biasanya kalau outlier itu entah dia ada nilai ekstrem di kiri atau nilai ekstrem di kanan. Lalu ada juga nilai median absolute deviasi atau nilai deviasi melencengnya dari nilai median itu berapa. Nilai median tadi itu kan 23,5 ya, berarti angka melencengnya sekitar 2,22 dari nilai median. Ada juga nilai minimalnya, nilai maksimumnya, rentang datanya, lalu skew-nya, kecenderungan kemiringannya gimana, ada kurtosis yaitu ketajaman dari datanya, dia fluktuatif atau gimana, dan ada SE-nya. Kayak gitu. Lalu ada juga yang namanya describe dari summary tools. Dia akan menghasilkan yang berbeda juga.
Jadi dia akan menampilkan data rata-rata, standar deviasi juga, nilai min. Dia juga akan menampilkan nilai kuartil dari Q1, Q2 atau median, Q3, dan Q4 atau max. Dia juga menyimpan nilai mat, kuartil, nilai kuartilnya, ya ini IKR, IQR, ini didapat dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1 kalau nggak salah ya. Maka dia akan mendapatkan ini. Nah, ini kalau kalian jumlah, kurangi, 25 kurang 22 akan mendapatkan nilai yang sama. Lalu ada CV, kecenderungan kemiringannya, kedalamannya, validnya nilai data berapa, nilai total datanya ada berapa, positive validnya berapa, dalam bentuk persentase. Nah, bisa dilihat perbedaannya bahwa kalau untuk pakai summary atau summary itu adalah fungsi bawaan dari R-nya. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ada tulisan summary, di sebelah kanan ada tulisan base. Base itu artinya dia itu bawaan dari bahasa programannya sendiri. Nah, untuk bawaannya dia cuma menampilkan kuartal saja dan rata-ratanya. Sedangkan untuk describe dari sites-nya, dia tidak menampilkan kuartilnya, tapi dia menampilkan yang lain, yaitu kelebihannya adalah dia ada data trimnya, trimmed min-nya. Nah, tapi kalau kita pakai summary tools, dia akan lebih lengkap lagi. Walaupun dia tidak ada data trimnya, tapi dia memiliki kuartil di sini. Jadi kita bisa lihat persebaran datanya lebih bagus. Kayak gitu. Nah, lalu kapan kita gunakan describe ini? Kapan kita gunakan yang atas ini, yang kita print satu-satu? Tergantung kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita, kita cuma ingin ngecek saja statistik deskriptifnya, tanpa kita gunakan statistik deskriptifnya itu, maka kita bisa pakai describe aja di sini. Tapi kalau supaya kita mau gunakan nilai minnya untuk ditampilkan misalnya, atau nilai mediannya mau ditampilkan atau mau diolah lagi, maka kita baiknya kita menyimpannya dalam bentuk variabel dan secara satu-satu. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, saya lanjut lagi ya. Kayaknya memang sudah mengerti semua, saya sudah mengerti semua. Sekarang kita beralih dari mencari nilai pemusatan penyebaran datanya ke bagaimana kita menampilkan atau menyajikan datanya. Nah, untuk mencari persebaran data dari sebuah dataset yang kita punya, kita bisa menggunakan histogram. Histogram ini kan gunanya buat melihat persebaran datanya kayak gimana. Apakah dia ada kecenderungan ke kiri atau ke kanan, atau dia kayak gimana. Apakah distribusinya itu normal atau tidak. Nah, kita bisa pakai histogram. Cara pakainya gampang. Kita tinggal memanggil nama histogram, yaitu hist. Nah, ini tidak perlu memakai library yang lain, karena sudah ada di dalam bawaan dari R-nya sendiri. Jadi kita panggil histogram atau hist dengan parameter seperti ini. Jadi parameter dalam histogram atau plot yang lain itu sebenarnya cuma satu. Mereka cuma membutuhkan datanya aja. Nah, kalau saya jalankan ini, maka histogramnya akan kelihatan. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah, ini kelihatan histogramnya. Tapi kan hasilnya jadi kurang bagus ya, karena belum bisa merepresentasikan datanya dengan benar. Nah, bagaimana biar dia bisa lebih rapi? Maka kita tambah-tambahkan di dalam parameternya. Jangan hanya kita pakai panggil nama datanya saja, tapi kita rapikan. Kita tulis nama titelnya atau judul dari plottingnya.
grafiknya, yaitu histogram distribusi umur. Kita tuliskan label untuk sumbu X-nya, kita set Y labelnya sama dengan frekuensi, koma. Jadi ingat ya, pemisah antara parameter itu pakai koma di sini. Lalu kita ingin ngeset colornya atau warnanya dengan warna. Nah, di sini teman-teman bisa memakai kode warna seperti yang di layar teman-teman sendiri lihat, atau bisa langsung tulis nama warnanya, misalnya marun. Nah, kalau warnanya itu ada, maka dia akan berubah warna seperti ini, tulisan marunnya. Lalu kita ingin melihat bordernya atau pembatasnya itu warna apa, kita bisa set juga. Dan kita bisa set bricks-nya. Bricks-nya ini artinya adalah jumlah batangannya, ada berapa. Nah, karena di sini datanya adalah 7, oke, ada 7 ya. Datanya 10, tapi karena ada yang double di dalam angka 2225, maka kita pakai 7 saja. Atau kalau lagu kita bisa pakai 10 langsung saja. Tapi akan sama saja hasilnya nanti. Nah, ini saya jalankan dulu histogram dan akan muncul. Jadi sangat beda ya antara yang sebelumnya seperti ini, yang abu-abu, dan yang merah, yang baru. Nah, di sini saya bilang 7 dan 10 tidak ada bedanya. Coba saya ganti jadi 7 di sini, maka dia tetap akan seperti itu. Tidak ada perubahan. Karena batangnya memang maksimal dari datanya, batang yang muncul itu hanya 7 saja memang. Oke. Nah, kita juga bisa menambahkan tambahan lain di dalam histogram kita. Misalnya kita ingin menambahkan garis. Nah, di sini garisnya melandai banget ya. Seperti tidak merepresentasikan datanya sama sekali. Nah, biar garisnya aktif dan bisa menunjukkan data yang lebih akurat, maka kita ganti yang YLab ini menjadi flag sama dengan false. Saya jalankan dulu. Oke. Label dari sumbu Y-nya sudah berubah menjadi density atau kepadatan. Lalu saya tambahkan lines untuk melihat distribusi datanya. Nah, kita bisa lihat di sini datanya. Kecenderungannya kayak gimana. Nah, biar lebih bagus, sumbu X-nya ini kita tambahkan lagi angkanya. Dengan cara kita memanggil nama fungsi aksis. Dimulai dari angka 1, sekuensinya mulai dari 20 sampai 30, dan bertambah kelipatan 1. Kita tambahkan, maka akan muncul seperti ini. Jadi beda ya. Sebelumnya seperti ini. Kelihatan dia memiliki pola peningkatan 2 angka. Sedangkan kalau kita sudah spesifikkan peningkatan cuma 1, akan muncul seperti ini. Nah, tapi teman-teman bisa lihat bahwa di sini datanya masih belum representatif. Kenapa? Karena masih membingungkan ya. Harusnya kan nilai 22 dan 25 itu angkanya double ya, 2. Tapi di sini kita lihat ada 3 bar yang naik. Bar dari 20, bar dari 21, dua-duanya malah turun. Nah, ini sangat membingungkan. Yang mana yang bar 20, mana yang bar 21. Nah, karena di dalam histogram bawaan dari R-nya itu masih kurang bagus, masih banyak kekurangannya, maka kita menggunakan library yang di luar dari R, atau bukan dari bawaan dari R-nya, yaitu library ggplot2. Nah, sama seperti sebelumnya, karena saya sudah install, saya tinggal jalankan saja ggplot ini. Saya jalankan. Oke.
Abaikan yang merah ini dulu. Oke. Jadi ggplot ini merupakan library yang gunanya untuk plotting. Makanya di sini disebut sebagai plot. Nah, keduanya mungkin versi kedua ya. Saya tidak tahu. Tapi namanya memang sudah seperti itu. Nah, di dalam fungsi ggplot itu tersimpan banyak sekali fitur. Nah, tapi sebelum ke sana kita ubah dulu datanya. Jadi data yang kita ingin atur, kita ubah lagi dalam data frame sendiri. Kita masukkan di dalam variabel df. Jadi variabel df menyimpan data frame yaitu umur, yang mana data frame umur ini sendiri menyimpan data pegawai umur. Jadi sumber datanya dari sini disimpan di dalam variabel ini. Variabel umur ini disimpan lagi di dalam variabel df. Jadi dua kali nyimpan. Nah, awalnya cuma disimpan biasa di dalam variabel umur. Selanjutnya di df itu dijadikan data frame. Nah, setelah itu kita memanggil fungsi ggplot-nya. Nah, fungsi ggplot ini kan kita bisa tambah-tambahkan parameternya. Pertama, sudah pasti kita tambahkan dulu datanya apa. Lalu kita tambahkan label dari X-nya atau datanya dari mana. Datanya itu dari umur. Nah, label X-nya itu sudah dapat umur. Kita tinggal tambahkan fungsi namanya geom histogram. Geom histogram ini gunanya untuk mengukur lebar dari barnya. Jadi saya pasang di sini lebarnya cuma satu. Jadi dia hanya bisa, jadi dia tidak akan menyatu nanti. Kalau saya pasang dua, angka 22 dan 23 itu akan nyatu dan dia tidak akan menghasilkan nilai yang representatif. Jadi saya pisahkan satu-satu saja. Lalu fill ini gunanya untuk menampilkan warnanya dalam bentuk apa. Jadi barnya itu akan tampil dalam bentuk yang sudah saya tentukan, yaitu steel blue. Color ini gunanya untuk bordernya atau batasnya. Warna apa? Saya di sini setnya warna putih. Lalu jangan lupa juga kita pakai fungsi scale x continuous. Gunanya untuk menampilkan jumlah batangnya itu ada berapa. Di sini saya pasang batangnya itu sampai 7. Karena memang cuma sampai 7 saja. Lalu saya tambahkan lagi, lihat di sini dividernya itu pakai plus, bukan pakai koma. Artinya dia menambahkan lagi eh, apa namanya parameternya. Jadi parameter tambahannya adalah labs atau label. Label ini ditambahkan title, lalu label dari sumbu X-nya apa, label dari sumbu Y-nya apa. Dan yang terakhir adalah kita memakai tema yang mana. Jadi temanya ini bukan cuma minimal ya, ada juga tema yang lain. Nah, kalau teman-teman mau melihat tema yang lain, bisa teman-teman kunjungi dokumentasi dari ggplot 2-nya. Tinggal kalian search, lalu kalian masuk di dokumentasi, kalian bisa melihat tema-tema yang ada di dalam ggplot. Ini saya jalankan, df dan ggplotnya. Nah, sekarang datanya sudah jauh lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya itu, yang warna merah, bisa dilihat dia itu kurang representatif, walaupun sudah dibantu dengan garis, tetap tidak representatif juga. Tapi ketika kita sudah mengubah menjadi pakai ggplot, dia itu sudah lebih bagus, lebih kelihatan angkanya itu yang mana. 20 itu yang di atas ini, nilainya cuma satu, frekuensinya cuma satu, 21 juga gitu. Yang frekuensinya 2 cuma angka 22 atau umur 22 dan umur 25. Sedangkan umur 27 dan 28 itu kosong, sama seperti data aslinya. Oke, gitu ya untuk ggplotnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak?
Oke, kita lanjut. Karena tidak pertanyaan, saya anggap mengerti semua ya. Selanjutnya, kita ingin menampilkan plotting yang lain. Nah, kita cukupkan untuk menggunakan data umur. Selanjutnya kita pakai data yang lain, yaitu data pekerjaan. Nah, di sini data pekerjaan itu ada banyak ya, jumlahnya 10 juga, sama seperti umur tadi, karena ini datanya harus sama. Nah, di sini pekerjaan itu ada 4 macam, karyawan swasta, PNS, guru, dan wirausaha. Nah, kita ingin menampilkan masing-masing dari data tersebut di dalam bar plot. Nah, di dalam bar plot, kita panggil nama fungsinya bar plot, lalu kita masukkan datanya. Nah, datanya di sini karena bukan data numerik, kita pakai fungsi tabel agar bisa digunakan untuk keperluan plotting. Fungsi tabel ini apa? Yang kayak tadi. Lalu dimasukkan tabelnya dalam bentuk apa? Yaitu tabel dari pekerjaan. Jadi variabel pekerjaan ini akan diambil datanya. Lalu di sini kita sebutkan dia itu apa saja. Kita kelompok-kelompokkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kesesuaian hurufnya dan kata-katanya. Jadi harus benar-benar sama antara huruf dan kata-katanya. Ada saja yang berbeda seperti ini, dia akan menganggap bahwa itu adalah entitas yang berbeda. Gitu ya. Nah, selanjutnya sama seperti yang di dalam histogram, kita bisa atur label X-nya, label Y-nya, titelnya apa atau judulnya apa, warnanya apa, warna bordernya apa. Saya langsung jalankan saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa PNS, karyawan swasta, guru itu sudah kelihatan barnya. Nah, tapi di sini ada yang salah sebenarnya. Ada yang salah, apanya yang salah? Bahwa PNS itu harusnya jumlahnya 3, karyawan swasta jumlahnya 3. Jadi yang salah di sini adalah PNS dan guru jumlahnya. Karena guru cuma 2. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena posisinya salah. Harusnya yang awal disebutkan itu adalah yang guru. Baru kita masuk PNS dan baru masuk ke swasta. Kita lihat di sini posisinya. Oke. Nah, kita bisa ubah di sini. Supaya di sini kita guru dulu, baru di sini PNS. Nah, kita tukar saja, jalankan lagi, dan posisinya sudah bertukar dan sesuai dengan angka yang representatif. Kayak gitu. Atau kita bisa juga menampilkan data dalam bentuk pie chart. Jadi pie chart ini sama seperti namanya ya, bentuk kue berarti. Nah, pie chart itu dia dalam bentuk persentase. Jadi kita harus mengetahui dulu total datanya berapa. Caranya adalah kita pakai variabel total yang mana isinya adalah jumlah dari data yang ada di dalam pekerjaan ini. Ini saya jalankan, lalu totalnya ini bisa kita lihat di sebelah kanan. Total itu 10. 10L maksudnya adalah 10 data. Nah, kita sudah mendapatkan nilai totalnya. Kita harus mendapatkan persentase dari tiap data pegawainya. Persentasenya itu adalah kita sebutkan nama variabelnya, lalu kita round itu kita bulatkan. Bulatkan apa? Nilai yang hasil dari perhitungan ini. Jadi semua data baik guru, karyawan swasta, PNS, dan wirausaha itu akan dihitung. Guru itu jumlahnya ada 2, maka di sini tabel pegawai pekerjaan itu hasilnya akan 2. Karena dia sudah dapat 2, dibagi dengan total data yaitu 10. Jadi 2 bagi 10 sama dengan 0,2 dikalikan 100, nilainya adalah 20.
Selanjutnya karyawan swasta. Karyawan swasta nilainya ada 3. 3 bagi 10, 0,3 kali 100 sama dengan 30. Nah, begitu seterusnya sehingga mendapatkan semua datanya. Kita lihat lagi di sebelah kanan di sini persentase. Oh, ternyata nilainya itu sudah ada, yaitu 20, 30, 30, 20. Nah, tapi di dalam persentase ini tidak ada tulisan persennya. Maka kita tambahkan label persennya di dalam persentase tersebut. Kita pakai fungsi paste untuk menempelkan logo persentase dan ini angkanya berapa. Nah, labels itu sudah tersimpan juga di dalam sini. Ada di bagian atas labels ini. Nah, angkanya sudah dalam bentuk persentase. Nah, kita sudah mendapatkan angkanya. Selanjutnya kita tinggal menggunakan atau membuat pie chart-nya. Pie chart-nya kita gunakan dengan cara memanggil nama pie-nya dulu. Lalu parameternya apa? Yang jelas parameter yang dipanggil pertama adalah datanya. Jangan lupa ada tabel karena datanya itu bukan dalam bentuk numerik, harus ada tabelnya. Selanjutnya kita berikan label. Labelnya berasal dari label variabel-label yang di atas, yaitu angka 20%, 30%, dan seterusnya. Lalu jangan lupa berikan warna untuk membedakan antara kue satu dan kue lainnya. Warnanya ada 4, karena di sini datanya cuma 4 ya. Saya buat di sini. Nah, akan muncul pie-nya. Nah, tapi kan di sini pie-nya belum menjelaskan 20% ini untuk data yang mana, pekerjaan yang mana. Nah, kita ingin menambahkan legend di dalam chart kita. Jadi legend itu akan menjelaskan warna merah itu apa, warna biru itu apa, warna ungu atau apa, warna hijau apa. Caranya adalah kita panggil nama fungsi legend di bawah pie chart-nya, lalu kita masukkan parameternya. Yang pertamanya adalah bottom. Artinya legendnya itu akan muncul di bawah chartnya. Setelah itu kita masukkan penjelasannya. Jadi mulai dari guru, karyawan swasta, PNS, dan berusaha. Checks ini adalah ketebalannya. Fill ini adalah warnanya. Harus disesuaikan ya. Kalau rainbow di atas, rainbow juga di sini. Kalau di atas 4, di sini juga 4. Lalu ada fungsi horis, artinya adalah dia bentuknya horizontal atau vertikal. Di sini saya pakai fungsi horis sama dengan T, artinya true. Berarti dia bentuk legendnya sama dengan horizontal nanti. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Oh, ternyata uh, variabel guru, karyawan swasta, lalu apalagi PNS dan wirausaha itu sudah ada masing-masing penjelasannya. Merah itu guru, hijau itu karyawan swasta, PNS itu biru, wirausaha itu ungu. Nah, ini kan sudah lebih jelas ya datanya. Nah, tapi ternyata saya ingin dia jangan horizontal, tapi vertikal aja. Kita hapus saja horisnya. Kita jalankan ulang pie-nya yang di atas, yang pie ini, baris pie ini, kita jalankan ulang. Legend-nya kita jalankan ulang. Akan muncul seperti ini. Oh, tapi ternyata bentuknya jadi jelek ya, tanpa horizontal. Lalu gimana biar bagus? Saya tetap ingin pakainya vertikal, tapi jangan di bawah. Kita pakainya di kanan. Nah, kalau di kanan, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, jauh lebih rapi. Jadi kita tinggal main-mainkan di situ saja ya. Untuk
menambah legendnya. Kalau ingin posisinya di kanan, jangan pakai horizontal, tapi pakai vertikal. Kalau vertikal kita cukup sampai di fill-nya saja. Tapi kalau mau horizontal kita tambahkan voice, tambahkan true. Gitu. Jadi bisa ya, mau di atas pakai top, pakai kalau di kiri pakai left, kalau di kanan pakai right, kalau bottom bawah pakai bottom. Bisa juga mau di misalnya bottom right. Nah, dia muncul di kanan bawah atau bottom left. Nanti dia akan muncul di kiri bawah. Kayak gitu bisa seperti itu. Jadi suka-suka kalian mau di mana posisinya. Oke, itu untuk pie chartnya. Jadi karena waktunya sudah 1,5 jam ya, saya selesaikan dulu di file ini. Oke, selanjutnya itu kita bisa membuat tabel frekuensi namanya. Jadi dia akan secara otomatis menghitung data yang ada di dalam pekerjaan ini. Kita langsung jalankan saja. Nah, disinilah ketika kita jalankan yang tadi, dia akan masuk ke dalam sini. Nah, di sini sudah secara otomatis mereka akan hitung frekuensi setiap variabel yang ada di dalam kolom pekerjaan. Guru itu 2, karyawan swasta itu 3, PNS itu 3. Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita tinggal pakai fungsi view. View dengan V besar, lalu jangan lupa pakai table, biar keluar angkanya. Lalu nama variabelnya apa? Atau datanya yang mana? Oh ya, ingat ya teman-teman, kalau kita pakai data frame seperti ini, penggunaan datanya itu harus seperti ini penulisannya. Teman-teman tadi sudah melihat dari tadi ya, kalau kita cuma tulis pegawai, dia akan muncul seperti ini. Semua datanya muncul. Tapi semuanya kalau kita ingin spesifik saja kita pakai, entah itu umur, pekerjaan atau nama, kita harus pakai simbol dolar. Simbol dolar. Nah, kalau kita sudah tekan simbol dolar, dia akan muncul sendiri. Yang mana yang ingin kita lihat. Pekerjaan misalnya, atau nama dulu. Kita hanya ingin melihat namanya. Maka kita pakai print pegawai nama. Kayak gitu. Maka di situ sama juga fungsinya dengan yang di sini. Jangan lupa pakai dolar. Lalu kita juga bisa menggunakan cross table namanya. Cross table itu adalah table silang. Nah, kita bisa buat, kita masukkan ke dalam variabel cross tab ini, kita masukkan tabel, tapi dengan 2 parameter di dalam tabelnya, yaitu pegawai nama dan pegawai pekerjaannya. Saya langsung saja di sini. Nah, cross tab itu bisa kita lihat, saya tinggal jalankan di sini. Nah, dia akan bentuk seperti ini. Oh, tapi kalau supaya saya ingin tampilannya lebih bagus, kita pakai fungsi view lagi. Saya jalankan yang di bawah. Nah, dia akan membuat seperti ini. Jadi dia akan crossing sebenarnya. Nah, tapi kalau kita pakai fungsi view, dia akan otomatis menghitung frekuensi ya. Jadi ya, datanya akan panjang ke bawah. Sedangkan kalau kita tidak memakai fungsi view, itu datanya akan benar-benar cross. Jadi sisi kiri adalah namanya, yang bagian atasnya itu adalah pekerjaannya. Nah, di sini ada angka 0, angka 1 itu menandakan encodingnya. Angka 1 menandakan true, angka 0 itu menandakan false. Jadi kalau 1 berarti dia benar adalah seorang PNS. Jadi Aldi adalah PNS karena di sini nilai 1 di kolom PNS-nya. Begitupun dengan Bayu. Bayu merupakan PNS karena dia crossing dengan PNS. Faisal dia itu adalah guru karena dia crossing di kolom guru. Begitu seterusnya. Nah, itu adalah cara untuk menampilkan tabel silang atau cross table. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak?
Gimana penjelasan saya? Jelas kan? Silakan. Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan saja. Oke, saya anggap semua mengerti ya karena tidak ada pertanyaan lagi. Ini kita sudah 1 jam 40 menit, jadi saya rasa cukup untuk web pertama. Nah, web selanjutnya nanti saya akan bahas terkait transformasi data, normalisasi data, dan one hot encode. Nah, tapi tidak hanya berhenti 3 file ini atau 3 materi ini, saya juga akan bahas sedikit terkait regresi kalau waktunya cukup ya, untuk di web kedua. Nah, web kedua itu kita mulai pada saat AB ke-10, berarti 2 minggu lagi. Itu ya teman-teman. Saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih semuanya. Saya tutup recordingnya.